Kalau saya bohong nih ya, saya datangi kamu nih, Lee Min Ho, saya kemarin bertemu Yesus, saya udah jadi Kristen, pasti kamu senang banget. Ini nih Pak, padahal saya nggak bohong. Kamu nih gampang dibohongi. Indonesia, salam kenal. Saya adalah Rifa, seorang mahasiswi prodi komunikasi penyiar Islam, juga mempelajari kekristenan. Ada yang mau dibicarakan tentang tema sesuatu atau yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, brother? Oke, gini. Sebelumnya kakak kuliah jurusan bibliologi ya? Saya tidak mungkin mendapatkan sekolah biblikal karena saya bukan Kristen, karena saya belum menemukan satu sekolah Kristen yang menerima Muslim di STT ya. Tetapi saya belajar secara otodidak dengan dialektika bersama beberapa pendeta dan mengkaji secara otodidak juga, membaca literatur kekristenan. Dan saya juga kurang lebih 6 tahun saya diskusi, bukan hanya dengan orang awam ya by the way, tapi dengan orang-orang yang memang diakui sebagai scholar di Kristen seperti Ezra Soru, MYM, dan beberapa pastor atau pendeta lainnya lah. Nah, itu salah satu metode belajar yang memang dibenarkan juga di dunia akademik. Tapi secara akademik saya mengambil untuk khusus komunikasi penyiar Islam, di mana mata kuliahnya ada kristologi juga. Ya, lanjut. Iya, begini, seringkali kan apologet Islam kan menyerang Kristenan itu dengan Yohanes pasal 17 yang inilah hidup yang kekal itu kalau mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi, dan mengenal Yesus yang engkau utus, mengenal Yesus yang engkau utus. Tapi herannya di beberapa kesaksian Muslim, ketika mereka melihat sosok Yesus, baik di mimpi, baik ketika mereka umroh ataupun naik haji, beberapa kesaksian mereka justru kemudian melihat Yesus, tetapi kemudian justru mereka berpindah ke Kristen. Itu gimana Kak, menurut Kakak itu? Oke, bagus pertanyaannya. Pertama, saya adalah orang yang sangat skeptis apalagi bicara tentang pengakuan manusia. Manusia itu bisa berbohong, apalagi sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Ketika mereka mengaku bertemu dengan Tuhan lah, itu bullshit. Kenapa? Saya seorang akademisi, belajar secara tekstual, belajar secara kontekstual, menggunakan logika dan critical thinking. Kalau seandainya betul Yesus pernah menemui manusia, artinya Yesus sudah datang untuk kedua kalinya. Pertama, kalau memang Tuhan bisa dilihat, maka Bible berbohong. Dalam kitab Keluaran tidak ada yang dapat melihat Tuhan bisa hidup. Bahkan Yesus berkata dalam kitab Yohanes, Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun belum pernah kalian lihat. Bahkan di dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16 dikatakan, Dia yang satu-satunya tidak terhampiri dan kekal, tidak pernah mati. Siapapun belum pernah melihat dia, karena memang tidak ada yang bisa melihat Dia. Tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku, saya ketemu Tuhan. Dan kamu tahu tidak, pengakuan-pengakuan seperti ini banyak dilakukan oleh orang-orang di Eropa, dan bahkan mereka mengklaim mereka adalah Yesus sendiri. Seperti Luga Tambunan mengaku sudah pernah ke surga. Dan banyak sekali orang-orang seperti ini, dan Yesus sudah mengatakan itu. Akan banyak orang yang muncul membawa nama Yesus dan mengaku-ngaku bertemu Yesus. Kamu coba baca dalam kitab Matius. Apa kata Yesus sebelum dia pergi ke langit? Ada yang mengatakan kepada kalian nanti ketika Yesus berbicara kepada muridnya, jikalau kalian bertemu dengan orang yang mengaku bertemu Mesias di sana, bertemu Mesias di sini, jangan kau percaya. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali dia dilihat oleh banyak orang dan rupanya seperti manusia. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus, maka dia terindikasi sebagai penyesat dan penipu. Nah, mari kita pakai logika. Kalau memang Yesus bisa mengkristenkan orang dengan datang, kenapa dia tidak datangi Hitler yang menghabisi orang Yahudi? Kenapa tidak datang pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua? Itu dia sangat dibutuhkan pada waktu itu. Kenapa dia datang kepada murtadin-murtadin? Spesial kali murtadin-murtadin itu ya. Memang siapa mereka? Nah, inilah ada yang disebut dengan penyakit kejiwaan, di mana orang menggunakan kebohongannya untuk mendapatkan eksistensi di tengah-tengah masyarakat.
Nah, inilah kenapa dikatakan mereka ini penyesat, yaitu serigala berbulu domba. Mereka sosok ngaku sebagai domba pengikut Yesus, padahal mereka serigala pembohong. Karena pendusta bapaknya adalah iblis. Maka mereka terindikasi berbohong karena memang tidak bisa dibuktikan. Kalau memang Yesus bisa hadir ke dunia dan pernah ada yang melihatnya, coba temukan dengan saya langsung jadi Kristen. Siapa orang Kristen yang mampu berdoa kepada Yesus untuk datang ke TikTok saya dan itu betul Yesus, saya langsung jadi Kristen. Nah, tidak akan mungkin bisa kalian buktikan. Tapi kita bicara secara tekstual. Dalam tekstual kitab Anda, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, tidak bisa Tuhan dilihat. Tidak. Nah, kenapa Anda malah percaya kepada orang-orang yang mengaku bertemu Tuhan? Kenapa Anda percaya? Apa buktinya mereka bertemu dengan Tuhan? Sebentar. Karya sebentar. Maksudnya gini. Kan di Islam kan ada Nabi Isa kan, ada Isa. Tetapi kemudian kenapa mereka justru ke Kristen ketika mereka melihat Isa? Kemudian kenapa mereka kemudian malah iman mereka semakin meningkat kepada Islam ketika mereka dikunjungi oleh Nabi Isa atau Yesus? Kamu membicarakan Apakah siapa? Kurangnya pengetahuan. Saya tidak tahu kamu membicarakan siapa. Mereka itu yang dimaksud siapa? Sebutkan namanya. Ya, orang-orang Muslim yang melihat Ya, Isa, siapa? tapi kemudian mereka pindah ke Kristen. Ya, gitu. siapa mereka itu? Ya, siapa? Contoh gini, contoh kesaksian Aji Notonegoro misalnya, ataupun kesaksian dari Aji Notonegoro ini orangnya seperti apa? Coba kamu tunjukkan. Saya nggak kenal Haji Notonegoro. Yang mana itu? Saya nggak kenal. Kamu tahu tidak? Bentar. Kamu tahu tidak? Ya, orang berbohong itu sudah banyak buktinya, bahkan dari pendeta sendiri. Kamu tahu tentang pembuktian bahwa dulu di Afrika ada seorang pendeta yang mengaku bisa menghidupkan orang mati, akhirnya dia ketahuan berbohong. Begitu juga dengan pendeta-pendeta yang mengobati sakit, ternyata ketahuan berbohong. Nah, kalau kamu kan sudah bilang nih, saya adalah orang yang tidak gampang dipercaya dengan pengakuan-pengakuan spiritual. Sai Baba mengaku Tuhan, apa kamu percaya? Nah, kalau kamu ini adalah orang yang percaya dengan kesaksian-kesaksian orang-orang tersebut, tidak masalah, itu urusan kamu. Tapi saya bukan orang yang gampang percaya begitu saja. Kalau memang mereka bisa membuktikan Yesus itu pernah datang ke dunia, ini menjadi pertanyaan rasional saya. Kenapa Yesus tidak datang ketika Perang Dunia Pertama? Ada tidak sebuah sejarah yang menceritakan ada Tuhan datang ke Perang Dunia Pertama lalu mendamaikan manusia? Nggak pernah ada ceritanya. Nah, kenapa kok penting sekali mendatangi murtadin ini? Emang mereka siapa? Berpengaruh buat peradaban mereka. Kalau memang Tuhanmu ingin mengkristenkan dunia dan Tuhanmu ingin menyelamatkan manusia, kenapa tidak Hawking yang dikristenkan? Kenapa bukan Hawking dihidupkan? Kenapa malah mendatangi murtadin-murtadin yang tidak ada ilmunya, tidak ada manfaat buat peradaban? Nah, kamu percaya dengan kesaksian-kesaksian orang yang bisa jadi berbohong? Udah pasti bohong itu, karena bertentangan dengan kitab suci. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Coba bawa satu pendeta saja ke sini yang mampu memanggil Yesus untuk datang ke sini. Saya langsung jadi Kristen. Kalau memang Yesus itu pernah turun bolak-balik turun naik surga ya. Dan lagi pula ini penistaan terhadap Yesus. Ya, penistaan terhadap Yesus. Kamu tahu tidak, seorang perempuan bernama Handayani mengatakan, saya melihat Yesus turun pakai kolor. Kamu percaya itu? Kamu percaya Yesus datang turun pakai kolor? Kenapa kamu nggak percaya dengan itu? Itu kesaksian yang ada di Manuk Bulu loh. Kamu lihat deh di YouTube, seorang perempuan bernama Handayani, dia berkata dia melihat Yesus turun pakai kolor. Giliran itu kamu nggak percaya, giliran Manuk Bulu di dalam Tuhan kamu percaya, kan lucu. Haji Notonegoro yang kamu sebut, emang siapa Haji Notonegoro ini? Saya nggak kenal. Manusia ini banyak berbohong, saudaraku. Manusia banyak berbohong. Maksudnya begini, enggak, karena begini loh, banyak kaum muslim itu cerita bersaksi seperti yang mereka datang di Mekah misalnya melihat Isa di atas Ka'bah. Saya tidak percaya dengan kesaksian manusia. Dan dulu jangan bahas sesuatu yang kamu nggak bisa buktikan ya. Kita bahas sesuatu yang ilmiah, akademik. Di sini kan room yang berusaha akademik. Kalau kamu bicara tekstual kitab suci saya terima. Tapi kamu bicara kesaksian, kenapa kamu nggak nyembah Sai Baba aja? Sai Baba itu mengaku sebagai Tuhan loh. Kenapa kamu nggak menyembah kepada orang-orang yang dewi-dewi Kanari itu yang dikatakan sebagai dewa? Kalau pengakuan manusia yang membuat kamu makin beriman, kenapa kamu nggak nyembah manusia-manusia mengaku Tuhan aja, Dek? Orang-orang seperti kamu ini gampang dibohongin nih. Ngelihat langsung percaya, iya gitu aja tanpa ada pembuktian. Nah, sekarang gini deh. Kamu bisa tidak membuktikan bahwa mereka itu jujur? Bisa?
nggak bisa membuktikan Ya tapi sudah, kalau gitu nggak usah banyak dibahas. cerita yang mirip. Bukan masalah banyak cerita yang soalnya mirip. banyak cerita Bentar, yang mirip. dengar. Bahkan kamu tahu tak, di gerejamu sendiri banyak yang mengaku punya Roh Kudus lalu kesurupan bala satala lalalala. Kamu percaya itu Roh Kudus? Kamu pikir itu sedikit? Ya enggak lah. Kenapa kamu nggak percaya itu? Kan banyak tuh Ya yang di enggak. gereja itu yang sebala itu. Kenapa kamu nggak percaya itu? Ini namanya kebohongan yang sudah terstruktur, di mana ketika dilihat satu orang bersaksi menemukan Tuhan dan mereka dipublish, exit, dapat duit, mereka juga diikuti oleh orang setelahnya. Kenapa? Kebohongan yang mendapatkan keuntungan. Kemudian para murtadin yang mengaku bersaksi atas nama Tuhan dapat apa dari gereja coba? Dapat simpati dari gereja. Ini motivasi penipuan untuk mendapatkan eksistensi dan cuan. Ini hal-hal seperti ini masuk dalam ranah psikologis kok. Aku bisa bahas tapi nggak usah terlalu jauh. Sekarang gini deh, kita bicara sesuatu yang berusaha akademik. Saya hanya membahas sesuatu yang bisa dibuktikan. Kalau pengalaman spiritual, banyak orang-orang yang bahkan mengaku Tuhan. Kamu percaya tidak Luga Tambunan pernah naik ke surga? Ya nggak percaya lah. Kenapa Ya, percaya, ketika nggak percaya Luga sih kalau bilang, dia. kenapa si Luga yang agamanya Kristen bilang dia pernah ke surga, dijadikan Yesus sebagai nabi, kamu tolak, sementara si Ajinoto Negroho ini kamu terima? Kan artinya kamu hipokrit. Harusnya kamu terima semua lah kesaksian manusia. Luga pernah turun naik ke surga, dia pernah naik Lamborghini, dia di surga kok. Kenapa kamu gak terima? Dia kan Kristen, pendeta lagi. Ini kan, ini kenapa Enggak, kami umat yang Islam saya ini tanya kan begini. Yang saya tanya kan fenomena kan, Kak. Fenomena kenapa banyak sudah orang Muslim banyak ketika dari melihat- dulu. Itu sudah banyak dan saya tidak percaya mereka muslim. Banyak mereka yang membohong muslimnya. Tidak ada. Dan bahkan orang yang mengaku muslim belum tentu muslim. Contoh, kamu tahu kan yang kemarin di tempat Edis bersahadat namanya Nara? Dia mengaku muslim, tapi kamu tahu tidak? Anaknya Kristen. Jadi ini bullshit, bohong. Mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa hidup di lingkungan Kristen. Tapi ketika mereka melihat secara psikologis, ketika bersaksi dan mengaku Islam, orang Kristen makin banyak yang suka. Kenapa? Seolah-olah, wah Yesus menjamah, Yesus menjamah. Kalau memang Yesus bisa mengkristenkan orang, kenapa bukan Hawking yang dikristenkan lebih bermanfaat buat peradaban? Kenapa nggak datang waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua? Kenapa nggak ditolongin tuh anak Tuhan semuanya? Kenapa kok datang pada murtadin? Emang murtadin ini siapa? Penting banget kehidupan mereka. Kamu berpikir pakai rasio, Dek. Kalau kamu percaya kepada perkataan orang hanya mengaku dia bertemu dengan Tuhan, besok-besok kamu percaya kepada manusia gondrong ngaku-ngaku Tuhan, nanti bahaya kamu ini ya. Iya, maksudnya gini. Kalau menurut saya gini. Saya mau kasih gambaran begini. Seandainya saya yang Kristen ditemui oleh Sai Baba. Tunggu, bentar. Aku nggak mau ini ya, nggak mau room ini dinodai dengan hal-hal yang tidak bagus ya, kayak kita membicarakan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Kamu bicara Muslim ditemui Yesus, kamu tidak bisa membuktikan mereka Muslim. Kamu tidak bisa membuktikan mereka betul-betul bertemu Yesus. Kamu tidak bisa membuktikan apa-apa, tapi kamu banyak bicara di sini. Mohon maaf, saya jadi kayak main bodoh-bodohan gitu ya. Saya di sini tidak percaya gitulah, dengan memang nggak bisa. Saya memang saya nggak bisa buktikan, Nah, tapi yaudah. kan cerita itu banyak, seharusnya kita Iya, bisa. kebohongan itu banyak, Dek. Kebohongan itu udah banyak. Kita bisa percaya. Loh, kamu aja yang percaya. Saya nggak gampang dibodoh-bodohi, mohon maaf. Dan saya sudah membuktikan banyak sekali orang Kristen yang berbohong ya. Kamu tahu, Nok Horgonye itu bahkan menyamar jadi Islam untuk mempelajari Islam. Orang Kristen itu sudah banyak yang ketangkap berbohong, ngakunya Kristen, ngakunya Islam, ternyata berbohong. Di Yusuf Madubulu kalau kamu tonton, ada beberapa orang yang ngakunya Islam dari lahir, dia baca Al-Fatihah salah-salah, dia baca Al-Quran salah-salah. Bahkan dia bilang surah Yasin, atau dia baca surah Al-Baqarah. Di sini adalah bukti kebohongan mereka, dan kami bukan orang yang gampang dibohongi begitu. Kenapa mereka harus mengaku dari Islam? Supaya kelihatan greget gitu loh. Wajar mereka mengaku dari agama lain. Kenapa? Kalau seandainya mereka mengaku dari Kristen masuk Kristen kan nggak mungkin, Dek. Nggak mungkin. Justru lebih bangga kalian ketika ada orang Islam masuk ke dalam Kristen, karena seolah-olah wah Islam ternyata agama nggak benar masuk Kristen. Bohong. Kami bisa membuktikan itu kebohongan. Sudah berapa kali saya bisa membuktikan itu. Contoh ya. Si Nara itu. Si Nara itu kemarin dia bilang, saya tadi awalnya Muslim. Sementara dia sendiri mengatakan anaknya Kristen. Di sini sudah terlihat bahwa motivasi untuk jadi Kristen itu sudah ada karena anaknya sudah Kristen. Nah, jadi kebohongan-kebohongan yang terstruktur ini sudah banyak terjadi dan dibongkar bahkan oleh orang Kristen sendiri. Kamu tahu Yusuf Madubulu itu masuk penjara karena penipuan. Coba kamu buka channel Yusuf Madubulu yang menampilkan murtadong, odong-odong. Dia masuk penjara karena penipuan. Coba kamu cek tuh. Ini kami Mbak Islam ini nggak gampang kebohongi. Udah ya, saya nggak mau berbicara tentang kebohongan orang di sini yang nggak bisa kamu buktikan. Kebanyakan orang Kristen tuh banyak berbohongnya, ya banyak banget bohongnya demi atas nama Tuhan. Ini ya gini.
Ya sebenarnya ini menarik untuk dibahas, tapi sayangnya Kak Rifa nggak mau Enggak. percaya satu Saya cerita bukan aja gitu loh. Bukan maksud satu kalau kamu bisa bawa satu orang aja di sini saya bisa Apakah- terima. Gini, biar enak gini. Coba kamu bawa satu orang bentar, apakah Dek. mereka Dek. sebenarnya tidak mengenal Isa gitu? Apa Dek. sebetulnya mereka tidak mengenal Yesus Dek, sebetulnya? saya tanya sama kamu. Kamu mengenal tidak satu orang yang pernah bertemu Yesus? Ya nggak ada. Ini Saya lucu, belum- saudaraku. Kamu tidak pernah mengenal Iya, satu orang maksudnya yang mengaku bentar dulu, Dek. Kalau kamu percaya silakan, itu urusan kamu. Saya nggak gampang dibohongi. Ketika kamu saja tidak pernah mengenal satu orang yang mengaku bertemu dengan Yesus dan kamu tidak bisa membawanya ke sini untuk kita ajak diskusi, kamu saja percaya sama mereka. Ini orang-orang kayak gini nih yang bahaya nih, gampang dikibulin. Maaf ya, Dek, kamu silakan dikibulin sama mereka. Kami umat Islam diperintahkan afala yataqilun, diperintahkan untuk berakal. Kamu silakan percaya, nggak apa-apa, Dek. Kamu mau dikibulin Pak Pendeta Ya, kek, soalnya itu nggak masalah. ceritanya nggak cuma satu, nggak cuma dua, ceritanya banyak. Iya, namanya kebohongan yang di atas nama Tuhan ya pasti mereka berulang-berulang lah, sama seperti pendeta yang aku bisa mengeluarkan roh-roh setan dari dalam tubuh jemaatnya. Banyak ketahuan kebohongan. Namanya kebohongan ya sistematik lah. Kenapa? Karena ada keuntungan di situ, ada cuan, ada support dari gereja, ada uang, ada donaturnya nanti. Dapat uang kok, kenapa nggak bisa berbohong kalau dapat uang? Gini deh, kalau seandainya kalian umat Kristen mampu membuktikan Yesus pernah turun setelah dia naik ke surga dulu di tahun 1500 tahun di abad pertama, saya langsung jadi Kristen asal kalian bisa membuktikan ya. Gitu aja, udah lah, nggak usah. Maksudnya nggak perlu Kristen, nggak perlu Kristen. Aduh, udah deh, udah ya. Saya tuh paling nggak bisa ngomong sesuatu yang klinik gini loh. Ya, kenapa kamu percaya Nyi Roro Kidul nggak? Saya tanya. Udah, sekarang saya tanya. Kamu percaya Nyi Roro Kidul nggak? Udah, sekarang saya tanya. Ya udah gini. Kamu percaya Nyi Roro Kidul nggak? Buka mic-nya tuh. Pantesan dia Kristen ya. Ternyata dia percaya gitu-gitu. Kamu percaya Nyi Roro Kidul nggak? Dek, kamu percaya Nyi Roro Kidul nggak? Percaya. Kenapa kamu nggak percaya? Banyak orang di Jawa sana percaya sama Nyi Roro Kidul. Kenapa kamu nggak ikut percaya? Kamu percaya tidak? Kalau yang Ini lucu nih. Kamu kalau bicara kalau yang itu banyak. saya nggak. Saya memilih nggak percaya kalau masalah yang klinik-klinik seperti itu. Tapi Kenapa kalau giliran didatangi- orang bertemu? Bentar, kenapa misalnya didatangi Allah, didatangi Isa, ya saya lah. Karena itu kepentingan Karena agamamu. saya beragama, bukannya. Iya, karena itu kepentingan agamamu. Giliran orang Loh, mengaku percaya ini pada bukan masalah kepentingan agama saya Loh, loh, Kak. Gini, dengar. Ini Ini kamu masalah kenapa Muslim yang didatangi Isa, kok kenapa mereka ke Kristen, itu itu masalahnya. kebohongan. Saya Apakah bisa mereka- pastikan. apakah Bohong. mereka kurang mengenal Isa? Bukan, kurang mengenal Isa itu dari bohong. Al-Quran atau gimana? Kamu aja nggak bisa buktikan kok. Itu bohong, dusta. Karena kata Yesus, bapak pendusta itu iblis. Memang iblis yang datang kepada mereka. Nah, jadi gini ya. Kamu mengatakan banyak kok orang Islam. Saya sudah buktikan. Orang yang percaya kepada Nyi Roro Kidul juga banyak. Kamu bilang kamu nggak percaya. Inilah kamu. Karena kamu Kristen, makanya kamu gampang dibodohi sama mereka. Nah, sementara kamu sendiri tidak ada yang kenal satupun dengan mereka dan tidak bisa membuktikan mereka. Orang seperti kamu inilah iman karena doktrin, dek. Nggak apa-apa, silahkan aja. Kamu adalah orang yang beriman asal percaya saja tanpa perlu fakta-fakta ilmiah. Dan kamu inilah orang-orang yang tidak akan pernah memfungsikan akal dalam beriman, karena begitu mudahnya dibohongi. Ya tidak masalah lah, itu urusan kalian Kristen lah. Karena memang Allah sudah mengatakan dan Yesus sudah mengatakan bahwa orang-orang bebal ini matanya ada tapi buta, telinganya ada tapi tidak mendengar. Tapi nggak masalah, itu hak dan pilihanmu kok. Kamu mau percaya sama kesaksian palsu, sama murtadin mah nggak masalah. Harusnya kamu percaya sama Handayani yang bertemu Yesus pakai kolor tuh. Dia juga mengatakan kok bahwa dia ketemu Tuhanmu pakai kolor. Ya, Tapi itu anehnya kamu nggak percaya. Kalau itu saya nggak percaya lah. Ini hipokritnya, Nah, jadi, hipokritnya ini ya, maksudnya- tunggu, hipokrit ya, munafik sekali ya. loh, kalau Giliran pakai si kolor yang Handa, nggak percaya lah, gimana giliran sih? si Handayani Kalau bilang yang ketemu. bercahaya, Tunggu, yang teman-teman. bercahaya putih baru saya percaya. Teman-teman, dia pilih-pilih teman-teman. Kalau yang berkolor dia nggak terima. Masa yang- Ini hipokritnya. Ya nggak terima lah. Ya udahlah, ya udah terserah kamu lah. Kamu mau percaya mau nggak? Saya nggak ada Ya, urusannya. jadi apakah mereka sebetulnya kurang mengenal Isa sebagai utusan itu? Jadi Karena mereka pindah berbohong. atau gimana? Fik ya. Jadi, Mereka berbohong itu jadi aja ya. pengenalan Isa dari Al-Quran perlu diperdalam jadi sebetulnya. Kenapa harus diperdalam pengenalan Isa dalam Al-Quran? Ya, supaya mereka misalnya didatangi Isa, mereka nggak kaget ke Kristen. Sejak gitu kapan loh, mereka Kak. bilang mereka didatangi Isa? Mereka bilangnya didatangi roh-roh hantu kok. Yang roh tuh hantu, Holy Ghost. Mana ada Yesus itu? Yesus itu Tapi manusia. Yesus itu tidak Mereka pernah mengenalnya bentar. Yesus gitu loh, mereka Iya, sama Mereka seperti mengenalnya Paulus. Isa. Kamu tahu Paulus nggak?
Paulus itu mengatakan bertemu dengan Yesus. Padahal apakah Yesus itu adalah roh? Yesus itu manusia. Yesus mengatakan akan banyak penyesat dan nabi palsu membawa namaku. Dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21, bahwa yang tidak setiap memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Memang udah banyak yang akan datang penipu-penipu atas nama Yesus. Aku bertemu Yesus, bohong ya. Dan juga Yesus sudah mengatakan hal ini. Kamu baca kitabmu tuh, Matius 24:24. Konteksnya mereka cuma sebagai pemeluk Kristen, bukan lagi penyebar Ya udah, kamu Kristen. percaya aja sama mereka, sama Handayani kamu nggak percaya. Kamu percaya nggak kalau Yesus itu enggak datang lah, yang enggak, kalau yang Ya enggak. udah, aneh kan giliran Enak Handayani. aja, masa yang pakai kolor Iya. saya percaya. Ya berarti gini teman-teman, giliran yang enak-enak kamu iya. percaya gitu loh. Ya, makanya saya bilang kamu ini Yang orang harus- udah. yang harus jelas. Ya udah, ada lagi nggak yang lebih ilmiah itu yang bisa disampaikan? Kamu terserah deh, mau percaya sama hantu juga nggak apa-apa. Terusan kamu. Ada lagi yang mau dibahas? Ini nggak ilmiah banget soalnya. Ini kayak kita ngebahas tentang hantu, tau nggak? Ada lagi yang mau dibahas? Saya nggak terbiasa diskusi klinik gini ya. Saya terbiasanya diskusi akademik. Kita menggunakan literasi dan kita menggunakan informasi yang faktual, sejarah misalkannya. Saya nggak terbiasa bahas kesaksian manusia yang tipu-tipu itu ya. Apalagi nggak bisa dibuktikan. Oke? Ada lagi yang mau dibahas? Kalau nggak saya turunkan lah. Satu lagi deh, ini Apa? terakhir lah. Kenapa sih Islam itu nggak percaya dosa waris? Padahal di Al-Quran, tunggu. Padahal di Al-Quran ditulisnya Adam setelah memakan buah yang dilarang itu ada kata-kata diusir, Kak. Padahal diusir ini maknanya kan berarti harusnya dalam gitu loh. Udah. Maknanya berarti ada sesuatu hal yang luar biasa gitu loh. Satu ya. Kenapa kamu tetap Kristen? Karena kamu tidak berakal. Kamu percaya kepada klinik dan pengakuan orang-orang. Sebentar dulu, enggak. Sebentar dulu. Jangan. Enggak, ini justifikasi Jangan framing, langsung. jangan menyerang Bukan pribadi dong, framing, jangan menyerang ini pribadi. justifikasi saya. Kalau kamu Itu tidak, dijawab dulu. ini saya sedang menunjukkan kenapa kamu tetap jadi Kristen, saudaraku. Ini kan kejujuran saya. Loh, Pertama, saya Kristen kenapa? karena, Gini loh, saya kenapa Kristen kalau karena saya justru karena saya berakal, Oke. karena saya Jelas. lihat di Ya udah, Al-Quran, jelaskan. ternyata Adam diusir gitu Astagfirullah. loh. Berarti kalau berarti kamu ada dosa tidak waris, siap ada mendengarkan, sesuatu gitu. kalau kamu tidak siap mendengarkan jawaban, jangan bertanya. Seharusnya kamu. Saya menjustifikasi di Oke, sini. oke. Pertama, Silakan. karena kamu adalah orang yang katanya berakal tapi tidak punya akal. Bagaimana kamu mengatakan pada saat bersamaan kamu berakal tapi kamu percaya kepada sesuatu yang kamu tidak bisa buktikan? Contoh, tentang orang yang mengaku bertemu Yesus. Kamu percaya tanpa perlu membuktikan. Kamu pikir itu berakal, namanya itu bukan berakal tapi namanya pao dalam bahasa gaulnya ya. Nah, yang kedua, mohon maaf nih, ini bukan penyerang pribadi. Semoga dengan kata-kata saya kamu berpikir. Yang kedua adalah kamu menyimpulkan sendiri Al-Quran saya. Sejak kapan Nabi Adam dikatakan berdosa? Kesalahan belum tentu dosa. Jangan masukkan doktrin agamamu kepada agama saya. Dalam Kristen saya tahu. Tunggu, saya tanya. Ini kan saya lagi- kenapa kok Islam nggak percaya dosa waris? Saya Sedangkan lagi di ngejelasin, Adam itu dikatakan Dek. diusir. Kalau kamu tidak siap mendengarkan jawaban, saya juga tidak mau lanjutkan menjawab. Itu pertanyaan Liminho. saya seperti itu, bukan saya sedang Makanya memasukkan dengarkan doktrin saya, dulu. Kalau tanya. Diam dulu, saya jelasin. Kamu siap dengarkan nggak? Kalau nggak, saya juga nggak mau maksa loh, Udah, capek. saya jelaskan lagi. Kenapa kami tidak percaya dosa waris? Karena jangankan di Al-Quran kami, di kitab kamu saja tidak ada ajaran dosa waris. Itu tidak ada tertulis di kitabmu dosa waris. Jangankan di kitab kami, di kitabmu aja nggak ada. Yang kedua, sejak kapan Adam dikatakan berdosa? Tunjukkan datanya, jangan ngomong sembarangan. Kalau Adam diusir, itu karena dia memang sudah ditetapkan Allah menjadi khalifah di bumi. Karena konsekuensi ketika Allah katakan wala takrabah hadhihi sajarat tafatakuna minaz zalimin. Jangan kau dekati pohon ini, kalau kau dekat maka kau zolim. Zolim kepada diri sendiri itu memang salah, tapi apakah dosa? Karena dosa itu konsekuensi dari apa yang Allah berikan. Apakah dia berdosa? Tunjukkan datanya. Nah, kamu bicara menggunakan ayat saya, tapi kamu pakai doktrin Kristen. Nggak bisa, Dek. Dalam Kristen upah dosa adalah maut. Di dalam Kristen, manusia yang baru lahir saja itu sudah berdosa. Kita beda konsepnya. Di Islam, dosa itu adalah konsekuensi dari perbuatan salah. Tidak berbentuk, tidak bersuara, tidak berbau, itu namanya dosa. Dan dosa ini bisa dikurangi, bisa ditambahkan, bisa dihilangkan sama Allah. Kalau kamu mau mengatakan Adam berdosa dan dia punya dosa waris, pakai data kalau bicara, jangan pakai asumsi liar. Udahlah, percaya sama orang ngaku-ngaku ketemu Tuhan.
Ini aneh Ini tanpa saya bisa bertanya membuktikan. loh, Kayak Kak. gini nih. Saya bertanya tadi, saya bertanya. Kan saya ngajarin kamu di sini. Kalau nggak, saya bingung. Ini kan room Saya sedang- edukasi. Kalau di sini tidak mau diedukasi, nggak usah naik. Doktrin. Dek, saya ini kan memberitahukan penilaian saya terhadap kamu. Wajar kamu jadi Kristen. Ternyata pantes. Karena kamu bukan orang-orang yang menerima informasi itu menggunakan critical thinking. Katanya berakal. Ketika orang ngaku ketemu Yesus, kamu langsung percaya tanpa perlu kamu membuktikan. Ini kan namanya apa? Imani buta ini namanya. Nah, nanti kalau suatu saat saya membohongi jadi kamu, dimarahin sih. bukan dimarahin adekku, Lee Min Ho. Ganteng kayak Lee Min Ho gini masa dimarahin? Nggak mungkin lah, rambutnya miring ke samping gini masa dimarahin? Ini kan berbagi informasi di sini. Masa lurus ke bawah. Ya kan terserah mau Oke, Kak. poni Dora boleh, poninya si apa namanya tuh yang nyanyi anakku itu juga nggak apa-apa. Andika Kangen Band. Poninya Cangcuter. Poninya Cangcuter aja bagus. Kamu mirip Cangcuter, emang mirip sih. Jadi gitu ya adindaku, nggak apa-apa kamu percaya dengan orang-orang yang mengklaim ketemu Yesus. Tapi kalau kamu sendiri tidak bisa membuktikan tapi kamu percaya, itu kan samanya namanya iman buta, dek. Akhirnya kamu nanti percaya sama perdukunan loh, nanti bahaya loh. Orang-orang kayak kamu nih, kalau saya bohong nih ya, saya datangin kamu nih, Lee Min Ho, saya kemarin bertemu Yesus, saya udah jadi Kristen, pasti kamu senang banget. Ini nih pak, padahal saya nggak bohong. Kamu nih gampang dibohongi. Hati-hati loh kamu ketemu cewek-cewek yang suka bohong loh. Kalau saya diceritain kayak gitu, saya bilangnya gini, lo bukannya di agamamu ada Nabi, ada Yesus, ada Isa gitu. Nah terus Kok apa kamu kaitannya? malah pindah Kristen gitu? Ya karena dapat Saya ngomongnya kan gitu, kalau di Mama. Kristen kan di gereja kan dapat donatur nanti kalau udah ngaku-ngaku jadi Kristen. Kamu tahu nggak MKC? Ya itulah. Bentar, Itu mereka lain lah kalau Bentar, mereka enggak mungkin usah. Saya ini mereka udah cari uang cari di gereja. Kamu tahu nggak M Kuculuk itu udah sampai 100-an juta loh di rekeningnya gara-gara dia mengklaim bertemu Yesus lah inilah. Aduh, kita udah tahu itu. Kamu tahu bisnis gereja? Nggak tahu. Nggak tahu lah. Makanya belajar Lee Min Ho. Ini kan kamu ganteng banget nih kayak Lee Min Ho nih walaupun poninya Andika Kangen Band. Tapi tetap kamu harus pintar. Pintar lah adekku, berpikirlah ya dek. Harus kritis dek. Apakah benar dia bertemu Tuhan? Jangan-jangan itu adalah iblis. Karena ada di kitab kamu tertulis bahkan iblis bisa menyamar mengaku-ngaku jadi terang. Yesus sudah bilang berkali-kali, kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, Mesias ada di padang gurun, Mesias ada dalam bilik, jangan kau percaya. Giliran orang ngaku-ngaku ketemu Yesus di atas Ka'bah, kamu percaya naik haji Yesus? Dada haji. Ya gitulah. Kalau mereka jadi Kristen, mas saya senang sih malah teman Iya saya nambah. iyalah nambah populasi kekristenan kan biar bisa kalian Tapi kalau melakukan saya jadi- saya tunggu. jadi- Kalau kalian Kristennya banyak Saya jadi kalian muslim seneng. yang taat, saya malah bersyukur saya didatangi Isa gitu. Nggak ada kayak gitu-gitu. Emang siapa kamu didatang-datangi Nabi? Emang penting hidupmu gini loh dek. Minimal kalau kita ini penting buat Barangkali peradaban. mau ditambahkan imannya kan, Dek, kalau kamu ingin didatangi Nabi, ya nanti kamu di surga ketemu sama Nabi. Ini enak banget kamu pengen ditambahkan imannya didatangi Nabi. Emang penting kamu buat peradaban? Enggak, dek. Kita ini nggak penting buat peradaban, dek. Kecuali kita ini penting buat peradaban, baru didatangi Nabi. Nah, satu lagi nih yang aku kasih tahu sama kamu nih Lee Min Ho. Kita tuh jangan NPD. NPD itu narcissistic personal disorder. Seolah-olah kita nih penting banget, eksis banget didatangin Tuhan. Siapa lu gitu loh didatangin Tuhan? Kalau emang Tuhan itu Kalau mau, barangkali lagi imannya lagi lemah kan bisa jadi. Aduh, Lee Min Ho, udahlah Lee Min Ho ya. Iya dong, bukan. Ya udah, ya bukan udahlah. masalah saya mau jadi tokoh peradaban misalnya. Iyalah, iman saya aku mau lemah sholat kan. maghrib dulu ya Lee Min Ho ya. Intinya Lee Min Ho tetap aja jadi Kristen ya. Karena kalau kamu jadi Islam nanti aku yang pindah ke kejawen. Malu aku kalau ada orang Islam yang ngaku-ngaku saya ketemu Nabi, kamu percaya. Saya ketemu sama ini, kamu percaya. Nggak boleh, di Islam itu justru nggak kayak gitu. Dalam Islam itu justru harus kritis berpikir. Nggak boleh percaya-percaya aja, oke? Ya, oke. Kamu asal jangan ngaku Oke, jadi Kak. Nabi Luga aja ya, Dek. Bahaya kamu nanti nih kalau ketemu Ya Luga nih. cukup Luga Tambunan aja ya. Banyak Kakak loh. Banyak, bukan cuma Luga Tambunan. Nafiri ngaku udah pernah ke surga. Banyak loh orang Kristen ngaku udah pernah ke surga loh. Ada cewek kemarin itu yang dikatanya dihamili sama Yesus, ada juga loh 2 orang cewek itu loh. Ya udah biarin lah. Lah gituan kamu nggak percaya. Giliran itu kamu nggak percaya. Biarin. Aneh. Udah, Ipo. sholat Ya udah dulu aja. salah. Sholat dulu Nyanyi aja, dulu sholat lagu Andika Kangen Band. Altaraku yang membeku hararaku. Oke. Satu lagu dari satu lagu dari Kangen Band. Oke. I-
Udah gitu aja Kak. Iya iya iya, makasih ya Dek ya. Sehat-sehat ya Dek ya. Salam toleransi Dek. Makasih. Dadah Dekku. Liminho. Bye.